sebagian dari isi rumah ini awal tahun tuh udah kena. Oke. Jadi awal tahun sebenarnya suami udah positif, tantenya udah positif, gitu. Alhamdulillah mbak-mbak semua nggak ada yang positif kan. Aku juga nggak positif tuh waktu itu. Nah, jadi sekarang tuh kayak rolling gitu. Iya, gantian. Mungkin ya moga-moga, karena biasanya kan kalau yang udah pernah kena COVID kan dia antibodinya kan lebih kuat sebenarnya, malah lebih tinggi kan dibanding vaksin itu sendiri sebenarnya. Mbak Alis nih hasilnya alhamdulillah negatif. Per kapan sih Mbak Alis? Alhamdulillah resminya kemarin, alhamdulillah udah negatif. Bisa dibilang aku termasuk termasuk COVID-nya cepet ya. Bagus deh, nggak usah pakai lama-lama. Jadi intinya kemarin itu isolasi mandiri yang ke hari ke-8. Terus aku memutuskan, udah deh kayaknya aku mau tes PCR. Soalnya pas aku tes antigen itu udah negatif. Cuman untuk memastikan kan better PCR kan. Gitu. Akhirnya pas kemarin tes PCR, malamnya dapat hasilnya itu udah negatif gitu. Oke, tapi sebelum berbicara soal kemarin gejala-gejalanya Mbak Alis, tapi kan kemarin aku lihat juga nih updatean Mbak Alis yang akhirnya ketemu dengan Alana sama Alita nih langsung peluk-pelukan. Ini seperti apa sih momen kangen-kangenan atau gimana sih Mbak Alis? Aduh, happy banget lah, soalnya kan ini kan aku kan isolasi mandirinya kan di kamar aku, ya kan, bener saya. Di kamar aku, terus emang maksudnya kan anak-anak dan lain-lain kan maksudnya mereka masih di sini lah di rumah kan gitu. Jadi ya aku kan cuman ngelihat mereka tuh cuman dari jendela atau dari pintu ngintip-ngintip atau ya pokoknya gitu. Dan kalau Alita kan dia udah ngerti tuh, cuman kalau Alana kan dia masih bayi, jadi dia belum ngerti dan aku rasa dia juga kayak bingung kan. Terus begitu langsung pelukan segala macam, aku cuman mau pergi bentar ke kamar mandi aja, itu dia langsung nangis. Mungkin kayak udah kangen banget kali ya, kayak duh mau kemana lagi sih nih emak gue gitu, kok kemarin cuman manggil-manggil tapi nggak bersentuhan ya? kok nggak nyamperin aku, kok nggak meluk, nggak apa gitu kan gitu. Jadi sedih banget sih gitu. Jadi begitu tahu negatif itu benar-benar langsung aku, karena kan connecting nih antara kamar aku sama kamar anak-anak tuh kan sebelahan. Langsung aku langsung aku samperin gitu loh. Langsung peluk, nikmat banget rasanya. Tapi selama isoman itu gimana? Mungkin Alana kan masih kecil, ini gimana untuk ngasuhnya? Apakah papanya yang harus kerja ekstra atau gimana mungkin Mbak Alis? Papanya udah pasti harus kerja ekstra, tapi lebih buat ngurusin kakaknya lah gitu ya. Tapi untuk alhamdulillah emang aku ada tantenya anak-anak kan emang juga tinggal di rumah kan, adiknya suami. Sama memang suster-suster kan masing-masing ada satu tuh, karena kan Alana masih baby, jadi memang dia butuh satu suster yang khusus juga nih gitu, yang megangin kan. Jadi alhamdulillah banyaklah yang ngurus. Cuman sedihnya ada 2 ART aku yang juga positif dan satu agak parah sampai sekarang. Jadi doain aja ya gitu, semoga si Bibi ini tuh dia bisa sembuh gitu. Soalnya Bibi ini tuh dia tuh ada comorbid dan lain-lain gitu loh. Jadi agak beda gitu jadinya. Oke, berarti ini 2 ART juga isoman di rumah Mbak Alis atau gimana? Kalau yang dua-duanya udah pulang, mereka tuh ada kayak mereka pengen isolasi di sana, jadi ya udahlah gitu. Akhirnya mereka di sini sempat kayak beberapa hari, abis itu mereka pulang gitu. Oke, Mbak Alis, tapi kan kemarin yang sempat pas masih positif kan memang Alana masih butuh ASI. Ini gimana mungkin untuk ininya Mbak Alis? Ya, jadi sempat drama juga nih soal ASI gitu, karena biasanya kan kalau aku jadinya kan pumping kan, jadi asipnya dikasih, jadi Alana dikasih susunya tuh pakai botol. Tapi emang sebenarnya sempat drama karena aku kalau pumping emang keluarnya tuh nggak bisa sebanyak kalau dia nyusuin langsung, karena kan memang kalau direct breastfeeding itu kan dia lebih merangsang si ASI-nya untuk lebih banyak produksinya gitu kan. Beda lah, mesin sama bayi kan pasti beda nih gitu, daya isapnya beda gitu. Jadi itu sempat drama-drama bagian itu sih, tapi alhamdulillah sih oke sih gitu. Jadi aku aku sempat konsultasi kayak ke Mbak Mona ya. Mbak Mona kan juga dia
waktu positif kemarin dia sih nyusuin langsung karena emang nggak ada yang bantuin gitu, dan emang anaknya nggak bisa pakai botol juga gitu. Oke. Sempat diskusi sama dia, tapi aku tetap bertahan lah dengan si pumping karena aku takut nularin sih sebenarnya kan. Kalau kita direct breastfeeding kan berarti kan kita harus in contact sama siapa, sama babynya gitu kan. Gitu. Oke, sekalian juga ngasih edukasi mungkin Mbak Alis, berarti memang walaupun emang si ibunya positif nggak akan mengaruhi si ASI ini berarti ya Mbak Alis ya? Oh, nggak akan. Jadi memang COVID itu dia tidak masuk ke ASI. Malah kalau nyusuin ASI yang ibu COVID-nya ini masuk ke babynya malah bagus gitu, karena si babynya dapat antibody. Oke. Gitu. Kan virus itu tersendiri menyebar via ASI nggak bisa. Gitu. Oke, siap. Oke, Mbak Alis, tapi selain Mbak Alis, gimana mungkin yang lain juga tetap tes juga atau gimana ya kemarin nih pas tes PCR? Kayak iya, kemarin pas PCR suami aku juga tes juga, alhamdulillah negatif. Kebetulan emang jadi sebagian dari isi rumah ini awal tahun tuh udah kena. Oke. Jadi awal tahun sebenarnya suami udah positif, tantenya udah positif, gitu. Alhamdulillah mbak-mbak semua nggak ada yang positif kan. Aku juga nggak positif tuh waktu itu. Nah, jadi sekarang tuh kayak rolling gitu. Iya, gantian. Mungkin ya moga-moga, karena biasanya kan kalau yang udah pernah kena COVID kan dia antibodinya kan lebih kuat sebenarnya, malah lebih tinggi kan dibanding vaksin itu sendiri sebenarnya. Gitu, dan kebetulan memang seisi rumah hampir ya 80%-nya udah vaksin juga gitu. Oke. Nah, mungkin Mbak dari kejadian kemarin pas masih positif, apa sih yang dirasakan gejala awal-awalnya itu seperti apa sih Mbak Alis? Nah, kalau aku telusurin ke belakang ya, sebenarnya gejala itu tuh udah kerasa udah kayak dari 2 minggu yang lalu. Gejalanya tuh bukan gejala yang gimana, tapi contohnya misalnya gini, tiba-tiba aku naik tangga gitu ya, itu tuh ngos-ngosannya udah kayak orang maraton gitu, lebay banget. Aku tuh sampai kok beda banget ya, kok kayak ada yang salah gitu loh. Tapi udah nggak terlalu dipikirin. Terus emang udah beberapa kali antigen nih, soalnya emang udah mulai COVID mulai heboh lagi lah, jadi antigen mulai kayak hampir every other day itu antigen gitu kan, cuma negatif. Terus gongnya itu pas kemarin tanggal 25 Juni itu kok nggak enak banget ya, dan itu demam hampir mau ke 38. Terus apalagi ya, sempat kayak orang mau flu, mau radang gitu sih Mas. I see. Nah, aku parno tuh, langsung aku tes antigen, sore itu tetap negatif. Terus aku tes lagi pas kayak setelah maghrib tetap negatif. Jadi ya udahlah, ya mungkin emang karena cuaca kan juga lagi nggak enak ya. Bener. Hujan, maksudnya kan walaupun begini kan tetap aja penyakit lain kan juga ada. Malah sekarang kan lagi musim DBD lagi kan. Jadi itu agak ya serem gitu kan. Terus tanggal 27 tiba-tiba dapat kabar, ya itu ART aku yang masak, si Bibi, dia itu udah ngeluh, dia demam semalaman sampai 39-40, minta dikerokin, pokoknya udah nggak enak. Akhirnya dia minta di antigen, pas di antigen siangnya langsung positif. Nah, aku juga bingung, kok aku udah vitamin fit, aku tuh tipenya alhamdulillah bukan yang gampang sakit gitu loh Mas. Jadi kalau tiba-tiba aku udah minum vitamin dan lain-lain kok masih nggak ini, apalagi lagi zaman COVID begini ya, kita kan ya apa mungkin COVID gitu kan. Terus pas tanggal 27-nya yang setelah Bibi, aku sorenya juga antigen terus langsung positif gitu. Oke. Mungkin ini Alita boleh ngomong sedikit, kangen gak sih sama mama pas lagi soman gitu, gimana mungkin Alita? Alita kangen gak kemarin sama mami? Kangen, dia tuh baru satu hari isolasi mandiri, paginya dia langsung ya dia panggil tantenya ya mami udah sembuh belum? Alita pengen main, terus kita tuh udah kayak main saut-sautan karena kan di antara pintu kan, dia tiba-tiba malam-malam, mami main yuk sama Alita. Sedih banget kayak aduh. Tapi Mbak Alis ya, kenapa? Tapi Mbak Alis ngerasa ini gak sih Kak? Mbak Alis walaupun emang posisi kalian deket, tapi kan ngerasa jauh gak sih mungkin dengan keluarga gitu meskipun deket gitu sebenarnya? Atau malah merasa dirangkul gitu Mbak Alis pas lagi isoman, itu seperti apa?
ya gimana sih sebenarnya mereka tuh tinggal jaraknya cuma tinggal berapa langkah, tapi kita nggak bisa deket-deket gitu kan. Terus kita nggak bisa pelukan, apalagi sama anak-anak gitu, di mana sedih kan, ayo mami pengen peluk, pengen apa sebenarnya. Kalau Alita dia paham, dia lebih ngerti ya gitu. Kalau Alana kan masih 9 bulan, dia nggak tahu apa-apa, dia cuma sedihnya itu sih, kok kayak emak gue nggak nyamperin gue, nggak meluk gue, nggak apa gitu, beda gitu loh, tiba-tiba kok berubah yang kayak gitu. Pasti kan dia nggak ngerti loh dong kalau bayi ya kan. Oke, tapi momen jadi ya. Kenapa? Tapi momen pertama pas udah negatif, anak-anak apa sih yang istilahnya yang dikangenin dari maminya tuh apa sih? Apakah main atau gimana mungkin? Yang dikangenin main bareng, terus langsung bobo bareng. Jadi begitu aku good news guys, aku negatif, itu Alita langsung ngangkut selimut dari kamar tantenya, langsung bawa ke kamar. Gitu. Udah gitu kayaknya emang udah jalannya. Aku nggak tahu kok, aku tiba-tiba aku pengen mandi. Yang pas lagi nungguin si hasil nih, aku nanyain sama asisten aku, gue si hasilnya gimana, udah keluar belum gitu kan, gitu deg-degan juga gitu. Ya kan, terus maksudnya tadinya tuh mikirnya kalaupun emang masih, moga-moga CT-nya tuh udah nggak rendah apa gimana gitu loh, jadi masih bisa mungkin main sama Alita apa gimana lah gitu kan. Terus akhirnya aku mandi karena emang abis olahraga juga tuh, olahraga di kamar, mandi, bener-bener mandi sampai keramas apa segala macam. Jadi begitu tahu udah langsung ya itu, makanya di video kayak rambutnya masih basah-basah gitu. Oke. Udah amat deh gitu, langsung peluk. Aduh, gemes banget. Jadi Mbak Alis kemarin dikategorikan sebenarnya gejalanya ringan ya? Salah, nah deh. Iya. Ya Mbak Alis, tapi sebenarnya kemarin gejalanya berarti bisa dikategorikan gejala ringan berarti Mbak Alis ya? Iyalah, gejala ringan lah kalau kayak gitu. Jadi lebih kayak orang mau demam, lebih kayak orang mau radang, terus ada demamnya, terus kayak tiba-tiba flu. Nah, yang paling gak enak sebenarnya apa? Anosmia. Apa? Anosmia. Anosmia. Iya. Itu sebenarnya yang nggak enak, soalnya kan kita udah GJ ya di kamar ya, pengennya kan makan apa yang enak atau minum apa gitu ya. Ini tuh ya nggak kerasa apa-apa, tapi alhamdulillah aku banyak banget kayak berusaha ngirup-ngirup essential oils, minyak kayu putih, kopi bubuk sampai dihirup-hirup, pokoknya yang baunya kencang karena itu kan buat ngerangsang si syaraf-syarafnya kan. Benar. Jadi dapat banyak tips dari teman-teman di Instagram begitu. Pokoknya lu sering-sering nyium-nyium apa kayak yang kencang-kencang gitu kan, gitu. Jadi itu buat ngerangsang juga sambil dibayang-bayangin gitu. Gitu. Untungnya aku cuma beberapa hari sih. Alhamdulillah, nggak lama-lama. Tapi Mbak Alis, mungkin dari kejadian ini makin protektif gak sih Mbak Alis dengan keadaan sekarang juga lagi rame nih masalahnya nih COVID nih? Seperti apa mungkin? Iya sih, ini mah kita jangan main-main nih ya. Maksudnya ini benar-benar diharapkan banget, emang semua harus kerjasama sih kalau ini gitu ya. Karena ini tuh apalagi yang varian baru ya, yang Delta ini tuh dia menyebarnya tuh cepat banget, udah kayak api tuh gitu. Cepet banget bener-bener. Dan ini tuh udah kayak semakin dekat sama kita gitu loh Mas. Bener-bener kayak ya kita kenal orang-orang yang kena. Aku udah beberapa temen, aku bahkan ada sahabat yang juga meninggal dari ini. Jadi udah menggila banget, dan kalau kita masih mengentengkan ini sih salah banget ya gitu. Apalagi si COVID ini, uniknya si penyakit ini ke setiap orang beda. Yep. Itu masalahnya. Jadi kita nggak tahu, ada kesebagian orang nggak ada gejala, ada kesebagian orang bisa sampai mati gitu kan. Maksudnya gimana ya Alita? Udah. Gitu, jadi ini tuh benar-benar kakak bentar. Jadi ini tuh benar-benar bahaya banget sih penyakit ini, apalagi untuk yang orang-orang yang terutama yang memang udah ada penyakit sebelumnya gitu ya, kayak entah itu gula, entah apa gitu, it's more dangerous gitu. Oke. Terakhir, kayak gitu sih. Mungkin untuk himbauan dari Mbak Alis nih sebagai penyintas COVID, untuk mungkin buat sekarang masyarakat biar agar prokesnya lebih dijaga lagi, boleh Mbak Alis?
Iya, jadi gini, aku itu termasuk orang yang jarang keluar rumah. Jadi aku paling ada ketemu, ibaratnya ketemu orang tuh bisa dihitung deh berapa orang, itu aja bisa kena gitu ya. Gimana yang masih nongkrong atau masih berpergian yang sebenarnya nggak perlu gitu, itu lebih bahaya lagi, apalagi sistemnya ngumpul atau ya yang maksudnya ini tuh agak pro kontra ya gitu, karena kan orang ada juga yang memang harus keluar rumah untuk kerja dan sebagainya gitu. Itu bingung juga sih bagian kayak gitunya, tapi ya sebisa mungkin kita benar-benar jaga deh, maksudnya jangan kerja juga nggak usah deket-deket orang, kita benar-benar sendiri aja, karena itu benar-benar bisa dari mana aja gitu kan. Benar. Gitu, jadi prokes tetap harus jalan, bahkan ya malah disarankan kayak di rumah sendiri, karena sebenarnya penyebaran itu tuh di rumah kan paling cepat. Kenapa? Karena di rumah masing-masing orang biasanya udah nggak prokes tuh, udah nggak pakai masker, udah nggak santai. Oh, gue udah di rumah nih. Padahal satu aja orang masuk yang COVID tuh langsung udah cepet banget nyebarnya gitu. Makanya biasanya kan klaster rumah kan gitu yang kena, kayak satu di rumah udah dia kena. Soalnya kan di rumah sama anak pelukan, sama suami ini gitu, maksudnya susah gitu, maksudnya pasti in kontaknya dekat gitu ya nggak sih? Benar. Dekat banget gitu. Jadi makan semeja juga bisa, cuman jaraknya nggak ada semeter yang kayak gitu loh. Jadi memang ini tricky sih gitu, tapi mau nggak mau memang harus tetap prokes juga di rumah juga ya, kita maskeran, kita apa gitu. Oke, baik, aman. Oke, baik Mbak Alis, terima kasih banyak Mbak